Oke, langsung saja saya akan coba tambahkan file raster dan file vektor. Untuk vektornya adalah hasil overlay tingkat bahaya dan rasternya adalah kepadatan penduduk. Ini langsung di add saja, kemudian kita coba atur simbologinya. Nah, kita atur simbologinya. Untuk data vektornya saya atur simbolnya untuk kelas bahaya. Oke, ini yang tidak ada kelasnya saya nulkan saja simbolnya. Kemudian yang bahaya warnanya merah, yang tidak sehat kita pakai gradasi ya, di orange kira-kira, yang merahnya kurang gelap. Nah, ininya kira-kira lebih mudah lagi yang tidak sehatnya. Oke, lalu kita hapus netline-nya atau garis tepinya ya. Outline-nya kita nolkan, jadi tidak ada outline-nya. Oke. Nah, nama layernya diatur kembali jadi klasifikasi bahaya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih tampilannya. Jadi warnanya berbeda berdasarkan atributnya atau berdasarkan informasinya ya. Kemudian untuk data rasternya, karena ini merupakan kepadatan penduduk, jadi simbologinya akan saya atur pakai satu warna. Nah, jadi dari terang ke yang gelap gitu. Yang warna merah gelapnya ini adalah daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, kelasnya juga bisa kita sesuaikan ya. Ini untuk area yang padat, sedang, dan rendah ya. Padat itu maksudnya kepadatan tinggi. Kepadatan tinggi warnanya adalah merah, gelap, terus semakin memudar itu adalah semakin rendah tingkat kepadatannya. Nah, karena dua-duanya berupa area atau luasan, jadi ketika di overlay itu saling menutup. Nah, ini ada beberapa triknya agar dua informasi ini bisa saling terlihat ya, jadi tidak ada yang tertutup. Bisa dengan kita mengatur transparasi. Nah, yang transparan kita taruh di atas ya layernya. Nah, seperti ini sebenarnya udah terlihat ya overlaynya, cuma karena warnanya sama-sama merah dan sama-sama blok area ya, jadi tetap kurang begitu kelihatan. Kita coba trik kedua, jadi transparansinya kita hilangin dulu untuk yang raster, tapi data vektornya kita ubah menjadi arsiran, jadi tidak blok warna tapi kita ubah jadi arsiran. Tetap kita pakai gradasi warna ya untuk menunjukkan tingkat ya, atau level berbahayanya. Jadi yang berbahaya itu warna orange, yang sangat tidak sehat itu orange muda ya. Yang tidak sehatnya saya pakai warna abu-abu saja yang sudah ada dia. Nah, kita pindahkan ke atasnya. Nah, seperti ini harusnya sudah cukup terlihat ya, karena arsiran dengan blok warna itu ya. Nah, ini yang arsiran ini tingkat bahaya, dan yang blok warna tadi yang menunjukkan tingkat kepadatan penduduknya. Jadi mana yang berbahaya dan penduduknya padat, itu adalah daerah-daerah yang perlu perhatian khusus itu untuk analisisnya. Bisa juga dengan mengatur transparansinya biar lebih terlihat lagi. Nah, seperti ini udah mulai lebih terlihat yang mana yang padat-padat saja, yang mana yang tidak padat. Oke, setelah itu kita akan masuk ke layouting. Sebelum layouting kita definisikan dulu sistem koordinatnya, karena akan berkaitan dengan angka-angka koordinat nanti akan muncul. Sistem koordinatnya kita sesuaikan menggunakan proyeksi
sistem koordinat proyeksi yang UTM, zonanya disesuaikan dengan lokasi masing-masing. Kemudian kita masuk ke layout view, kita atur ukuran kertasnya, contohnya adalah A4 dan landscape formatnya. Nah, ini kita framenya sesuaikan lagi ya, karena format defaultnya tadi adalah portrait. Kita sesuaikan lagi. Nanti di sisi kanan ini adalah informasi tepi peta. Nah, ini skalanya bisa kita atur manual seperti ini, disesuaikan dengan muka petanya, ukuran muka petanya. Ini juga bisa kita tarik-tarik, disesuaikan lagi. Ini untuk menggeser-geser data pakai pen. Lalu untuk menggeser-geser layout pakai pen yang ini. Oke, ini kita tambahkan grid dan angka koordinatnya. Masuk ke menu grid, new grid, pilih yang measure grid yang untuk koordinat proyeksi. Simbolnya saya lebih suka pakai plus saja. Nah, oke. Nah, ini jika dirasa terlalu rapat, bisa kita atur interval koordinatnya. Ke interval kita perbesar jarak antar gridnya. Nah, udah oke. Namun ini harga koordinatnya ada angka belakang komanya cukup banyak ya, jadi kita sesuaikan lagi ke label additional properties, number format, kita nolkan saja angka di belakang komanya jadi terlihat lebih rapi. Kemudian kita akan masuk untuk menambahkan informasi tepi peta. Kita tambahkan persegi rectangle ya, buat manual saja. Lalu kita atur warnanya. Kemudian kita tambahkan teks judul. Nah, ini adalah judul petanya. Nah, ketika ini mengembalikan zoom, bisa pakai zoom wall page ya, bisa langsung kembali ke semua data. Nah, jika dirasa teksnya terlalu besar, opsinya kan dua ya, teksnya kita kecilin atau kotaknya kita besarin. Nah, ini teksnya udah kecil tapi tetap nggak masuk. Oke, kita atur kotaknya aja, geser lagi. Nanti ini sesuai selera ya. Sudah ada judul peta. Selanjutnya kita ingin menambahkan arah utara atau kompas. Pilih formatnya sesuai selera. Nah, setelah arah utara biasanya ada skala angka dulu, numerik. Nah, untuk teksnya bisa kita tambahkan manual teksnya. Setelah angka numerik bisa kita tambahkan juga skala bar atau skala grafiknya, sesuaikan dengan selera. Ini satuannya masih miles, bisa kita atur
menjadi kilometer ya, yang lebih umum, atau SI, satuan internasional. Angkanya biar cantik kita atur-atur lagi biar genap ya, nggak ada desimal. Ini kan 2,5 tuh satu kotaknya, kita coba geser-geser lagi. Nah, kalau angkanya jadi kan enak, 2, 4, 8, 12 gitu ya. Nah, setelah itu kita akan masukkan legenda peta. Ini dipilih semua, udah oke. Ini bisa next saja, atau kalian bisa atur. Nah, seperti ini kan formatnya agak kurang rapi ya, ada P kelas, ada value. Nah, ini bisa kita hilangkan juga dengan memilih format legendanya. Stylenya kita ubah, tampilkan layer dengan label saja. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk layer yang lainnya. Nah, ini kan masih bold tapi nama layernya saya akan hilangkan boldnya. Nah, ini kemudian deskripsi layar di kepadatan penduduk terlalu besar ya, ini saya coba kecilkan. Nah, seperti ini. Kemudian ini masih ada simbol yang kosong, karena emang ada simbol yang nilainya tidak ada tuh, simbolnya, value nya. Nah, ini kita remove saja di simbologi, pilih remove. Oke, nah selanjutnya bisa ditambahkan informasi lainnya seperti sumber data, terus biasanya ada pembuat peta, lalu ada juga sistem referensi biasanya, atau keterangan-keterangan lainnya bisa ditambahkan dengan teks manual. Nah, biasanya kalau kita pakai copy paste, kadang juga paste nya sebagai gambar, jadi harus hati-hati. Nah, copy, kemudian paste. Nah, jadi gambar kan dia, bukan teks, ini gambar. Kita hapus. Oke, nah ini Ctrl C, Ctrl V bisa langsung. Nah, lanjutnya saya akan coba buat inset peta. Inset peta itu ada beberapa cara ya, salah satunya adalah membuat data frame baru. Nah, saya akan menambahkan data frame. Insert data frame. Nah, ini di middle frame, sesuaikan posisinya. Kemudian kita add data. Data apa yang kita masukkan? Tentu saja data untuk area yang lebih luas atau lebih lebar. Ya, dalam ini contohnya adalah data batas kabupaten se-Indonesia. Nah, nanti saya akan coba highlight untuk Kabupaten Indramayu saja, atau fokus lokasinya pada peta ini. Saya zoom sampai kira-kira sejabar. Kemudian saya akan bedakan simbolnya untuk area Indramayu yang menjadi highlight pada peta ini.
Setelah zaman dulu, kita select untuk semua simbol, semuanya warnanya hijau dengan garis tepinya abu. Oke, lalu untuk Indramayunya kita buat merah. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Lalu biar lebih dramatis, kita tambahkan kotak lagi untuk highlightnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kira-kira kelengkapannya seperti ini ya untuk petanya. Ini adalah proses kartografi. Lalu kita ekspor menjadi satu file peta. Filenya bisa berupa JPEG atau PNG atau bisa juga PDF. Nah, contohnya ini saya buat dalam format PNG. Ini resolusinya semakin besar akan semakin tajam, ukurannya pun akan menjadi semakin besar. Oke, mungkin itu saja contohnya. Ini dia hasilnya. Sampai berjumpa di video yang lain.